Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yuda Septia Fitri SMSI selaku dosen pengampu analisa laporan keuangan dan teman-teman yang selalu saya banggakan juga. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis rasio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Nur Hakim dengan NIM 11992400005 selaku moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Dan perkenalkan juga nama-nama rekan saya. Yang pertama ada Abdullah Azam Al-Ghifari dengan NIM 119924002. Kemudian ada Anissa Mumtazah dengan NIM 119924020. Kemudian ada Arin Lestari dengan NIM 119924028 dan ada Chandra Noviansyah dengan NIM 119924038. Mungkin langsung saja ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari rasio keuangan. Nah, menurut James C. Van Hom dikutip dari Kashmir, definisi rasio ini tuh rasio keuangan itu merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Kemudian menurut Bambang Rianto mengenai definisi rasio keuangan itu, rasio keuangan itu adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan keuangan finansial suatu perusahaan. Nah, dari uraian tersebut tuh dapat dikatakan bahwa rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Arin, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk rasio keuangan. Dengan adanya bentuk-bentuk rasio keuangan, hal ini dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, rasio keuangan perusahaan itu sendiri diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas atau liquidity ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, jika menurut Fred Weston yang dikutip dari Kashmir menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Nah, terdapat 2 macam hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan liquid. Nah, sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan illiquid. Dalam rasio-rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio lancar atau kurun rasio dan rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio lancar atau kurun rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Rumus yang digunakan untuk rasio lancar ini yaitu kurun rasio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Sedangkan rasio cepat atau quick ratio yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumus yang digunakan yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, untuk bentuk rasio keuangan yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Nah, menurut Fred Weston dikutip dari Kashmir, rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan likuidasi atau dibubarkan. Analisa yang digunakan dalam rasio solvabilitas yaitu ada rasio hutang terhadap aktiva dan ada rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Nah,
rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio merupakan seberapa besar perusahaan yaitu rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dengan rumus yang digunakan yaitu adalah debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas yang sering disebut juga total debt to equity ratio yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Rumus yang digunakannya yaitu adalah debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Nah, bentuk rasio keuangan perusahaan yang ketiga yaitu adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, menurut Rangkuti, rasio aktivitas ini bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh mana aktivitas perusahaan dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Analisa dari aktivitas rasio yang digunakan adalah yang pertama ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio dan rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover ratio. Nah, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio ini yaitu mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan dengan rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Sedangkan rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover ratio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Nah, rumus yang digunakan pada rasio perputaran total aktiva adalah penjualan dibagi modal aktiva dikali 100%. Bentuk rasio keuangan yang keempat adalah rasio profitabilitas dan rentabilitas. Nah, rasio ini menunjukkan tingkat imbalan, perolehan atau keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Menurut Sofyan Sapri Harahap, rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Nah, pada rasio profitabilitas dan rentabilitas ini terdapat 3 margin. Yang pertama adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan, yaitu dengan rumus yang digunakan adalah gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Margin yang kedua yaitu adalah margin laba operasi atau operating profit margin. Nah, margin laba operasi ini adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Nah, rumus yang digunakannya itu sendiri pada margin operasi ini adalah operating profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Nah, margin yang terakhir yaitu adalah margin laba bersih atau net profit margin. Margin laba bersih adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Nah, rumus yang digunakan pada margin laba bersih ini adalah net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Nah, bentuk rasio keuangan yang terakhir atau bentuk rasio keuangan yang kelima adalah rasio investasi atau investment ratio.
Nah, rasio ini menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau efek. Nah, terkhusus adalah dalam saham dan obligasi. Nah, mungkin itu ya untuk bentuk-bentuk rasio keuangan. Terima kasih kepada Karin yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Azam. Kepadanya dipersilakan. Perbandingan rasio keuangan. Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada perbandingannya. Data pembanding rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data perbandingan, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami peningkatan atau dari penurunan periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbandingan rasio keuangan menurut Kashmir. Yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total uang, atau tingkat penjualan dengan laba dan seterusnya. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Misalnya, tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Yang keempat, target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Yang kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya capital adequacy ratio untuk dunia perbankan atau presentase laba atau penjualan tertentu. 6. Rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Sedangkan, menurut Rianto, analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua macam. Cara perbandingannya yaitu 1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio dari waktu yang lalu atau dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang. 2. Membandingkan rasio dari suatu perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Dengan demikian, manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisis data menginterpretasikan data yang bersangkutan. Terima kasih buat Kang Azam yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Chandra. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, materi keterbatasan rasio keuangan. Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Menurut Harahap, keterbatasan analisis rasio keuangan adalah yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik ini seperti bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran dan judgement yang dapat dinilai bias atau subjektif. Kemudian nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan kos bukan harga pasar. Kemudian klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. Dan metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Yang keempat, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Dan yang kelima, dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya, jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. Sementara itu, menurut Jumingan, terdapat 4 prinsip pada keterbatasan laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan antara interim report, bukan merupakan laporan final karena laba rugi real hanya dapat ditentukan bila perusahaan dijual atau dilikuidasi. Yang kedua, laporan keuangan ditujukan dalam jumlah rupiah yang tampaknya pasti.
Sebenarnya jumlah rupiah ini dapat saja berbeda bila dipergunakan standar lain, karena adanya lebih dari satu standar yang diperkenankan. Yang ketiga, neraca dan laporan laba rugi mencerminkan transaksi keuangan dari waktu ke waktu. Selama jangka waktu itu mungkin nilai rupiah sudah menurun. Daya beli rupiah menurun karena kenaikan tingkat harga-harga. Dan yang keempat, laporan keuangan tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai keadaan perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keterbatasan yang terdapat pada laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Dengan mengetahui keterbatasan tersebut, maka para pengguna laporan keuangan yang berkepentingan dapat mengambil sikap dan keputusan untuk mencari sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan digunakan guna mendukung pengambilan keputusan di masa mendatang. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara berbagai rasio. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh, hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi, akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah, seperti bunga dan pajak. Kemudian dapat dikatakan pula bahwa hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat pengguna modal asing cukup berpengaruh. Misalnya, semakin tinggi rentabilitas ekonomi, bunga tetap, pengguna modal asing yang lebih besar akan berpengaruh terhadap rentabilitas modal sendiri. Atau dapat pula dikatakan bahwa bertambahnya pengguna modal asing yang lebih besar akan mempengaruhi rentabilitas modal sendiri. Demikian pula sebaliknya. Berbeda dengan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri yang selalu bersifat positif, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Hubungan kedua rasio ini bersifat positif dan bersifat negatif, atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Dalam praktiknya, rentabilitas modal sendiri selain dipengaruhi rentabilitas ekonomi, juga dipengaruhi rasio utang. Pengaruh positif memiliki arti semakin besar rasio utang, besar pula rasio modal sendiri, dengan catatan kalau rentabilitas ekonomi 8% lebih besar dari tingkat bunga 7%. Pengaruh negatifnya adalah kalau rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga, rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri menjadi kecil. Sekian materi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas Kang Chandra yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Anissa Mumtazah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangan itu merujuk pada status aset, liabilitas, dan posisi ekuitas perusahaan pada waktu tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan. Nah, kondisi keuangan perusahaan ini menggambarkan kesehatan perusahaan, seperti contohnya semakin memburuk atau terganggunya kondisi keuangan suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengalami kegagalan. Menurut James Ogill, kondisi keuangan yang harus diperhatikan adalah yang pertama. Nah, di sini contohnya ada kondisi neraca PT Maras yang sudah dimasukkan dalam persentase. Ada bagian aktiva dan pasiva. Nah, yang aktivanya ada aktiva lancar 82%, aktiva tetap 13%, aktiva lainnya 5%, total aktiva 100%. Lalu di bagian pasifanya, PT Mars itu kewajiban lancarnya 20%, kewajiban jangka panjang 22%, ekuitas 58%, total pasifa 100%. Nah, lalu di slide selanjutnya pada poin kedua, di sini menunjukkan perusahaan yang aman itu dapat dilihat dari komposisi masing-masing aktiva, utang, dan modalnya. Nah, kondisi amannya ini apabila aktiva lancarnya 70%, aktiva tetap 30%, jumlah aktiva 100%. Lalu kewajiban lancar 25%, kewajiban jangka panjang 15%, modal 60%, dan jumlah pasifanya 100%. Nah, agar suatu perusahaan itu dikatakan dalam kondisi yang aman,
maka perusahaan tersebut harus menunjukkan tingkat pengembalian yang rendah, dasar modal yang besar, pertumbuhan yang lambat, dan utang dan aktiva jangka pendek yang sedikit. Lalu di slide selanjutnya, yang ketiga itu menunjukkan kondisi perusahaan yang berisiko. Nah, perusahaan yang berisiko itu di sini tertera aktiva lancarnya 30%, aktiva tetap 70%, kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 45%, dan modalnya 35%. Nah, lalu perusahaan yang seperti apa sih yang dikatakan dalam kondisi tidak aman? Nah, itu ada yang pertama, tingkat pencairan aktiva yang tinggi. Maksudnya itu aktiva sulit dicairkan nilainya. Lalu ada aktiva jangka panjang yang tinggi. Yang ketiga, dana dari luar lebih dari 50% bisnis. Lalu dasar modal kecil, pertumbuhan yang tinggi, dan pendapatan yang sangat fluktuatif. Nah, rasio yang sudah dijelaskan tadi itu tergantung dari jenis usahanya atau bidang usaha masing-masing gitu. Kenapa seperti itu? Karena setiap jenis usaha kan misalnya antara perusahaan jasa dan perusahaan non-jasa nih, biasanya terdapat perbedaan dalam komposisi keuangannya karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristiknya tersendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Anisa Mumtazah yang telah memaparkan materinya. Mungkin akan saya bacakan kesimpulan atau simpulan dari diskusi kelompok kami pada hari ini. Yaitu pertama, rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Nah, rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Nah, rasio keuangan diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio probabilitas, dan rasio rentabilitas. Kemudian ada rasio investasi. Nah, yang ketiga, analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Dengan adanya pembanding, kita dapat melihat pembeda angka-angka yang ditonjolkan apabila atau apakah mengalami peningkatan atau dari penurunan periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.